Silakan penampilan berikutnya, peserta berikut Jamila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Prof dan Ibu Alwina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Masih semangat semua? Alhamdulillah semangat Bu. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan doa agar senantiasa kegiatan belajar kita pada hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Ibu minta kesediaannya Adik Reni bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Iya, terima kasih ya. Silakan Adik Reni. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Adik Reni ya. Ya, Bu. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu ingin menanyakan, apa ada yang masih ingat materi minggu lalu yang kita pelajari? Ada Ibu, tentang toleransi. Ah, iya, bagus. Materi minggu lalu tentang toleransi. Apa itu toleransi? Masih ingat Adik Nafisa? Apa itu toleransi? Menghargai. Menghargai. Yang lain, apa itu toleransi? Perbedaan. Menghargai perbedaan. Ade Dewinta bisa mendefinisikan apa itu toleransi, masih ingat? Tidak ingat Bu. Yang saya ingat hanya saling peduli Bu. Iya. Adik Reni masih ingat apa itu toleransi? Definisinya? Saling menghormati, Bu. Saling menghormati. Iya. Ada lagi yang bisa? Toleransi? Iya. Baik. Jadi Ibu simpulkan. Toleransi adalah sikap menghormati, memahami dan menghargai perbedaan antar sesama manusia. Ya, perbedaan apa itu? Ya, ini perbedaan pendapat, pemikiran, perbedaan suku, agama, bangsa dan ras. Bisa dipahami adik-adik? Ya, baiklah adik-adik, hari ini kita akan masuk pada materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, hari ini kita akan masuk pada materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kegiatan kita pada hari ini kita akan berdiskusi adik-adik ya. Ya. Jadi sebelum masuk pada sudah tampil di layar? Sudah Ibu. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Sebelum kita masuk pada kegiatan, Ibu akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran daripada materi ini, yakni dengan pembelajaran berbasis problem based learning atau PBL, diskusi dan tanya jawab, siswa itu diharapkan bisa menguraikan sifat-sifat malaikat, bisa memerinci nama dan tugas para malaikat. Kemudian yang ketiga, siswa bisa menelaah dalil nakli terkait makna beriman kepada malaikat. Kemudian yang keempat, menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kelima, siswa dapat mendesain dalil nakli tentang beriman kepada malaikat-malaikat beserta isi kandungannya. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan rumusan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, Dek, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya kan?
Sudah pernah mendengar? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah Ibu. Tugas malaikat. Kemudian malaikat itu siapa-siapa saja sudah ya? Kan adik-adik perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Silahkan adik-adik, apa yang adik-adik bisa ambil pelajaran daripada gambar ini? Silahkan. Adik Nafisa bisa? Bisa Ibu. Ini silahkan. Gambar Apa yang ini, kalau saya lihat Ibu dari gambar ini adalah seorang yang sedang mengalami kecelakaan. Berarti kita menyadari bahwa kematian itu datang tidak kita rencanakan. Dia datang cuma Allah yang tahu akan kematian kita. Berarti di sini bahwa ada malaikat yang selalu menjaga kita di setiap kita berjalan. Artinya Ibu selalu dijaga oleh malaikat. Oh, benar sekali. Tepuk tangan untuk adik Nafisa, 100 ya buat adik Nafisa. Ada lagi yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Ada lagi selain Nafisa? Ada yang bisa? Adik Kasma bisa? Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu, seseorang telah mengalami kecelakaan, entah dia ini sudah meninggal atau apa, tetapi yang jelasnya di dalam hidup ini yang namanya musibah itu bisa kapanpun terjadi. Jadi kita harus berhati-hati. Iya, benar sekali. Ada lagi yang bisa? Adik Reni bisa? Menurut saya, Bu, Ya. ini adalah seorang yang sedang kecelakaan dan kalau misalnya dia meninggal, maka orang akan itu, malaikat itu kan selalu mencatat amal perbuatannya. Iya, benar. Harus selalu waspada. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk adik Reni. Benar sekali. Benar sekali ya. Jadi, Ibu simpulkan ya dari ketiga pendapat adik-adik. Jadi, maksud daripada gambar tersebut adalah ini memperlihatkan bahwa ada seseorang yang mengalami kecelakaan kemudian dia meninggal dunia. Nah, terkait dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat-malaikat itu benar-benar ada dan malaikat itu selalu mengikuti kita dimanapun kita berada, termasuk dalam contoh gambar ini bisa dikatakan bahwa orang yang meninggal ini sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ya kan? Nah, kemudian pesan apa yang ada di gambar ini, yakni sebagai umat yang beriman, yang bertakwa, maka kita harus memikirkan bahwa ajal itu datangnya tiba-tiba. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal ibadah. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, kapan nyawa kita akan dicabut. Maka dari itu kita harus banyak-banyak memberikan amal ibadah pada kehidupan kita. Ya, adik-adik sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya, ini adalah salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya, ada yang bisa membaca? Silahkan. Adik Nurdin, minta kesediaannya Adik Nurdin, silahkan bacakan surah yang ada di sini. Silahkan. Adik Nurdin. Adik Hadijah bisa? Ya, Bu, bisa. Iya, silakan. Terima kasih Adik Hadijah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh
untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya. Jelas ya, di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya jelas dikatakan bahwa malaikat itu benar-benar ada ya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya. Baiklah adik-adik, karena hari ini kita akan berdiskusi, Ibu akan membagi kelompok ya, 3 kelompok. Masing-masing kelompok silahkan mencatat nama-namanya ya. Kelompok 1, Adik Nurdin, Adik Hendra, kemudian Adik Liska ya. Kelompok 2, silakan ditulis Adik Nafisa, Adik Dewinta, kemudian Adik Siti Hadijah. Dan yang terakhir kelompok 3, Adik Kasma, Adik Ratmin, dan Adik Reni ya. Jadi itu adalah ketiga kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya. Silahkan adik-adik amati video ini. Nah itu. Kamu dan itu iya nih, tadi disuruh ngasih ingat kita, tapi itu tadi lapar, itu kasih dulu stabil. Itu kalau mau ngasih sesuatu itu harus barang kita sendiri, enggak tahu. Sampai ada video apa tadi? Itu makan donat, terus ngasih donatnya diambil, tapi itu donatnya harus dikasihin coba ustaz kata ini gitu. Alhamdulillah, ada saja kamu itu. Kenapa? Kalian tidak tahu mana? Tidak tahu Pak. Oh begitu. Ya, adik-adik sudah lihat video tadi? Sudah Ibu. Sudah. Jadi silahkan kalian analisis video tadi dan kaitannya dengan tugas salah satu dari malaikat, ya. Jadi video ini kalian analisis dan kalian silahkan kalian kerjakan rembuk bersama-sama. Semua masing-masing kelompok silahkan berdiskusi nanti. Kemudian hasil diskusi itu kalian cantumkan di kertas plano. Kemudian kalian presentasikan masing-masing. Jadi apa pesan daripada video tersebut dan kaitannya dengan tugas-tugas malaikat ya. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit ya, bisa ya? Bisa? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan berdiskusi, hasil diskusinya dituangkan di kertas pleno kemudian presentasikan masing-masing ya. Sudah Ibu. Iya, Adik Nafisa dari kelompok 2 ya. Apa yang bisa kelompok 2 pahami dari video ini, terkait video ini dan tugas-tugas malaikat? Silakan Adik Nafisa presentasikan. Coba angkat dulu
Coba diangkat kertas plenonya yang hasil diskusinya mana? Ada Ibu ini. Ah, bagus. Silahkan bacakan, presentasikan ya. Silahkan. Ibu, sebelumnya donatnya cuma 1 Bu yang dimakan. Iya, silahkan. Iya Ibu, kalau dari video tadi yang bisa saya amati bahwa di sini kan Dito akan membawakan sesuatu ke masjid untuk memberikan kepada Ustadz, tapi karena ketemu dengan temannya, maka dia memberikan donat itu. Lantas kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh malaikat rakib atid. Iya, jadi benar kalau sekali. kita berbohong tentu dicatat oleh malaikatnya menyatakan buruk. Kalau yang baik dicatat oleh malaikat yang malaikat baik-baik. Ya. Jadi mungkin tadi yang dilakukan oleh Dito itu yang mungkin dilihat oleh malaikat yang mencatat dari kiri ke kanan. Iya, benar sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok yang lain bisa menanggapi? Bisa atau bisa mempresentasikan apa yang kalian pahami terkait video ini dan kaitannya dengan tugas-tugas malaikat? Silakan. Kelompoknya Ibu Reni. Iya, benar sekali. Iya. Selanjutnya kelompoknya Pak Nurdin. Silahkan. Adik Nurdin, kelompoknya Adik Nurdin. Silahkan. Presentasikan hasil daripada diskusi analisis video dan terkait dengan tugas-tugas malaikat. Silakan tunjukkan hasilnya di kertas pleno. Coba diangkat kertas plenonya. Iya, benar, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adik Nurdin dan teman-temannya. Jadi Ibu simpulkan ya. Jadi terkait video ini, seperti hal tadi dikatakan oleh Adik Nafisa, benar bahwa mereka diberi amanah untuk membawakan kue tersebut, dikhususkan untuk ustadz yang ada di masjid, tapi karena mereka lapar, mereka makan tanpa mereka pikirkan bahwa apa yang mereka lakukan telah dilihat dan dicatat oleh malaikat, ya kan? Ya kan? Benar. Ya, Ibu. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, entah tersembunyi, terlihat dimanapun, di tempat gelap, di tempat sunyi, di tempat tidak ada orang sekalipun, kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kita lakukan, entah perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Ya, sampai sini ada yang sudah pahami? Sampai di sini pahami terkait video ini? Bu. Iya, kita lanjut ya. Sekarang Adik Kasma bisa bacakan sifat malaikat? Silahkan. Maaf Bu, slide-nya tidak jelas. Tidak jelas ya. Saya Bu. Iya, silakan. Adik Dewinta silakan. Sifat malaikat yang pertama itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Yang ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Yang kedelapan, tidak beranak, berayah, dan beribu karena malaikat tidak menikah. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Adik Dewinta. Selanjutnya, Ibu Hadijah. Adik Hadijah bisa bacakan nama dan tugas para malaikat, silakan. Bu. Ya, silakan. Malaikat Jibril tugasnya menyampai wahyu. Iya. 2, Mikail tugasnya pembagi rezeki. Iya. 3, Israfil tugasnya penyup trompet. Iya. 4, Israel tugasnya mencabut nyawa.
Terus munkar tugasnya penanya keburukan. Terus malaikat nakir tugasnya penanya kebaikan. Malaikat raqib pencatat amal baik. Malaikat atid pencatat amal buruk. Malaikat malik penjaga neraka. Malaikat ridwan penjaga surga. Selanjutnya, hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adeliska bisa bacakan? Adeliska? Hikmah perilaku beriman kepada malaikat Allah diantaranya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah, kemudian mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, yang ketiga mewujudkan masyarakat yang bermoral, dan yang terakhir bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Sudah, Bu? Iya, terima kasih. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah melihat gambar, video, kemudian pengertian, kemudian dalil, sifat malaikat, hikmah, kemudian tugas para malaikat. Sekarang, ada yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan hikmah daripada mempelajari materi ini? Adik Kasma? Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Iya, Adik Kasma, silakan. Di dalam hidup ini kita harus melakukan kebaikan karena Iya. setiap saat malaikat selalu ada mencatat apa yang kita perbuat Iya. dan mempersiapkan diri dalam hal-hal kebaikan karena yang namanya ajal itu bisa datang kapan saja, Bu. Iya, benar sekali. 100 untuk Adik Kasma. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Pas, Ibu. Iya, pas ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi hikmah daripada kita mempelajari materi hari ini, bahwa kita menyadari bahwa setiap saat apa yang kita lakukan kita tidak lepas dari pengawasan para malaikat. Ya, jadi ketika kita hidup di dunia, maka perbanyaklah amal ibadah karena sewaktu-waktu ajal datang menjemput, kita tidak akan pernah tahu. Dan nantinya ketika kita mati, kita berada di alam kubur, ada malaikat juga yang nantinya akan menanyai apa yang kita perlakukan selama di dunia. Dan tentunya ketika kita banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik, tentunya kita akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya kita akan dimasukkan ke neraka ketika dalam hidup kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, iya kan adik-adik? Sampai Iya, di Ibu. sini silahkan adik-adik, sebentar Ibu akan membagikan link LKPD. Nanti adik-adik kerjakan tugas itu di rumah, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan ya adik-adik ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Nah, ya, alhamdulillah bisa dipahami ya. Bisa. Ya, baiklah adik-adik. Untuk materi selanjutnya, materi minggu depan kita akan belajar materi mengenai tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, ya adik-adik, ingat baik-baik. Minggu depan kita akan belajar materi terkait tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karena waktu kita sudah selesai, maka kita akhiri kegiatan belajar mengajar di siang hari ini. Dan karena kita awali tadi dengan doa, maka kita harus tutup kegiatan belajar hari ini juga dengan doa. Jadi Ibu minta kesediaannya, siapa yang bisa memimpin doa? Silakan Adik Ya, Hadijah. baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, kita berdoa dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Amin. Ya adik-adik, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang baru. Untuk itu kita sudahi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.
Bu Jamila sudah siap? Siap, Bu? Insyaallah, Bu. Allah. Sudah? Mikrofonnya sudah bagus? Oke. Silakan Pak Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita memasuki ujian komprehensif di kelompok 1. Dan yang berikut ini adalah Ibu Jamila Tanayo sebagai peserta yang kedua. Ibu Jamila ini kan sementara sebagai mahasiswa. Lalu mahasiswa ini kan punya tujuan. Tujuannya itu dia harus memiliki seperangkat pengetahuan. Pengetahuan yang harus diperoleh dari modul-modul 1 sampai modul terakhir. Bukan hanya sebagai suatu ilmu yang dimiliki, tapi bagaimana ilmu itu bisa ditransfer dan bagaimana ilmu itu bisa diimplementasikan kepada peserta didikan. Terkait dengan kegiatan ujian hari ini, banyak hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau peserta PPG yang berhubungan dengan profesional itu. Menurut Ibu Jamila, kira-kira indikator sebagai peserta yang profesional itu saja, apalagi sebagai guru PAI, indikator profesional guru PAI. Dipersilakan Ibu Jamila. Ya, kalau menurut pendapat saya, Pak, indikator profesional itu sebagai mahasiswa itu kita harus disiplin, kemudian harus cakap, kemudian harus fasih. Dikatakan indikator profesional juga, mahasiswa yang profesional itu mahasiswa yang harus disiplin dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diperintahkan oleh dosen. Jadi itu bagian yang telah disampaikan, itu baru bagian yang masih kecil itu. Yang masih banyak lagi indikatornya. Tentunya Ibu harus memiliki kompetensi. Ya, kira-kira sebagai guru itu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru? Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, maka misalnya 2. Kalau tambah 3 juga boleh. lupa Bapak. Seluruh. Maksudnya ada Pak belajar. Kenapa Ibu Guru? Kamu tidak pernah gugup. DP peserta ini gugup. Oke. Jadi harus ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kepribadian, dan kompetensi kepribadian. Ditambah lagi dengan kompetensi kepemimpinan. Nah, kalau 5 kompetensi itu atau minimal 4 yang sudah dimiliki oleh peserta di PPG ini, maka itulah indikatornya mahasiswa kita adalah mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang bisa menantang kehidupan yang ada dengan gerakan yang lebih moderat dan lebih modern
kaget sama aku bersaing dengan rekan-rekan yang lainnya. Yang berikut Ibu Jamila. Sekarang ini kan masih ada pemberlakuan kurikulum 2013 atau K13. Sementara di era sekarang ini harus ada kurikulum 2042, yaitu kurikulum merdeka. Ibu alhamdulillah ini kan di room ujian. Menurut pandangan Ibu terhadap kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 khususnya di PAI, kira-kira menurut Ibu Jamila seperti apa yang harus kita lakukan, atau saya sebagai orang yang baru dalam hal kurikulum tersebut, saya punya pandangan yang seperti yang kita sebutkan itu. Baik Pak Prof. Jadi terkait kurikulum 13 Pak Prof, kalau sejauh ini saya menggunakan kurikulum 13, saya masih sedikit memahami masalah kurikulum 13 untuk saya terapkan di sekolah saya. Tapi untuk kurikulum 22 ini saya belum memahami Pak Prof. Saya belum terlalu memahami, sehingga kemarin waktu penyusunan RPP K22 itu kami hanya melihat dari contoh yang diberikan oleh dosen. Jadi untuk memahami K22 dan diterapkan saya belum terlalu memahami. Jadi ketika nanti kembali dalam mengajar nantinya di sekolah, saya masih akan menggunakan kurikulum 13 karena saya sedikit memahami terkait kurikulum 13 ini, Pak. Ya, kalau saya analisa jawabannya Ibu sedang kurikulum 2013 yang sudah 9 tahun baru sedikit yang dipahami, apalagi yang baru 2022. Yang lainnya jawabannya tidak seperti itu. Kurikulum 2013 saya lebih memahami, lebih banyak saya tahu tentang kurikulum 2013. Di saat pemberlakuan K22 ini saya mulai mendapatkan ide-ide baru. Saya sudah mendapatkan pembelajaran baru, transfer ilmu yang diberikan oleh para instruktur dan juga oleh guru pamong. Karena guru pamong itu mereka adalah guru penggerak, mereka sudah bisa menyusun. Sebenarnya kalau dilihat itu ada hal yang sama, ada juga hal yang baru. Hal yang baru itu yang dipetik. Nah, makanya dalam jawaban itu menurut saya, sedangkan 2013 masih sedikit lagi dari 2022 ya, itu sebaiknya diluruskan. Ya. Kalau persoalan K2013 sudah banyak saya paham, karena sudah 9 tahun kurikulum itu berada. Tetapi untuk K22 saya mulai mendapatkan hal yang baru. Dan justru sekarang K22 itu sudah diterapkan sebagai hasil produk Ibu berada di PPJ. Kalau PPJ mungkin yang sponsornya belum membahas itu, tapi sekarang itu. Yang berikut Ibu Jamila, teori belajar dan pembelajaran. Modul itu Ibu sudah pasti kuasai dan itu sudah dipelajari, yakni ada teori-teori konstruktifnya, bukan konstruktif, bagaimana humanistiknya dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada Ibu Jamila, apa fungsinya menurut Ibu Jamila belajar tentang teori belajar dan pembelajaran? Fungsi belajar, teori belajar dan pembelajaran. Silakan Ibu Jamila.
Kalau teori belajar, Bapak, teori belajar artinya ketika kita belajar, maka kita akan lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kemudian kalau teori pembelajaran, kita sudah belajar, kita mengetahui, kemudian kita aplikasikan kepada anak-anak. Ya, tadi kalau teori belajar ada ilmunya. Kemudian teori pembelajaran kita sendiri yang bisa mengimplementasikannya terhadap strategi atau kepada praktek. Yang terakhir itu salah satu bagian yang penting di ujian juga ini adalah modul Quran hadis yang pernah dibahas, pernah Ibu pelajari di sini. Tentunya sebagai guru kita harus bisa memahami tentang Al-Quran dan hadis. Menurut Ibu, kira-kira apa fungsi Quran dan hadis yang telah dipelajari di modul PPG ini? Silakan Ibu. Fungsi Al-Quran dan hadis, Bapak, itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai sumber hukum, kemudian sebagai penguat atau sebagai penguat atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Misalnya ketika kita mempelajari sesuatu, kemudian ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, maka kita bisa mengembalikan semuanya ke Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bisa dikatakan Al-Quran ini dan Al-Quran dan Hadis adalah sumber hukum. Mana yang utama di antara dua itu? Al-Quran, Pak. Al-Quran, kemudian hadisnya. Oke, saya kira cukup dari saya. Kembalikan ke penguji kedua, Ibu Aminata atau NRI. Silakan Ibu Guru. Ya, baik. Bapak, terima kasih Pak Prof. Ibu Jamila. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, sudah siap, Bu, untuk uji keterampilan membaca dan menulis? Ya Allah, siap, Bu. Ibu sudah siap dengan mushaf? Sudah, Bu. Mana, Bu? Ditunjukkan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kayaknya ibu kes keluar itu apa? Tidak bagus juga Ibu pakai, tidak maksimal dia punya pencahayaan. Di kes keluar saja background-nya. Background ya, Bu. Ya, kes keluar. Jadi ganti non ya, Bu? Iya, non. Sudah, Bu. Oke. Memang iya, Bu, saya pakai kamera, saya mau pakai HP aja, Bu, tambah dengan HP. Biar biasa aja gitu. Oke. Silakan Ibu buka surah Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 5. Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 5. Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 5. Asy-Syu'ara ya, bukan Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ya, Bu? Ya, 1 sampai 5. Satu sampai 5, Bu? Ya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin.
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Sadaqallahul azim. Baik Ibu, silakan Ibu tulis ayat keempat dan kelima. Ayat keempat dan kelima ya. Saya suruh tutup. Ayat keempat dan ayat kelima ya Bu. Ya. Insya Allah. Sudah Bu. Coba diperlihatkan. Tidak kelihatan ini, buram sekali, lurus sekali. Saya itu aja Bu, saya buka dulu di WA Bu, bisa? Ya. Saya buka Zoom lewat WA aja Bu. Pak Prof sudah bisa lihat? Mikrofon Pak, mikrofon. Mikrofonnya Pak Prof itu tertutup. Oke. Ya, ke depan lagi, ke depan lagi. Oke, saya kira kelihatan bagus itu. Ya. Sedangkan saya tidak pakai kacamata, bisa melihat apa lagi pakai kacamata.
Profil mata masih gagah Ini darah gua ini kacamata saya dapat kacamata saya dapat dia itu. Masya Allah. Oke, saya kelas sama Ibu. Ya. Sudah Ibu Jamila ya. Ya Bu, makasih Silakan banyak, Ibu keluar dari grup. Saya izin keluar Pak Prof, Ya. Ibu. Iya.